Shalom. Shalom. Selamat berjumpa adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online bersama Kakak Lin, khususnya untuk kelas anak kecil. Terima kasih buat kesetiaan adik-adik bersama dengan orang tua yang selalu mendampingi adik-adik dalam kelas kecil untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian jari jempol, jari telunjuk. Semuanya dalam sikap doa, kita akan mulai ibadah kita. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa adik-adik. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga hari ini kami boleh beribadah dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan tolong kami sehingga dalam ibadah ini kami boleh bergembira bersama-sama, boleh bersuka cita, boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sehingga dalam ibadah kami ini yang kami lakukan adalah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita bersuka cita hari ini. Kakak mengajak adik-adik yang di rumah, yang lagi beribadah bersama-sama dengan teman-teman ataupun dengan orang tua, bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Semuanya berdiri, tepuk tangan, bersuka cita. Dengarkan Tuhan memanggil nama kita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, Tuhan memanggil kita dan kita selalu siap sedia ketika Tuhan memanggil kita. Kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Aku Diberkati.
Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita akan berdoa untuk persembahan kita, sekaligus kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Mari adik-adik semuanya dalam sikap doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kami senantiasa rasakan dan nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga Engkau boleh memberkati setiap pekerjaan orang tua kami. Kami juga siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu pada hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang hendak Tuhan ajarkan, yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati kakak ini yang akan menyampaikan dan kami semua yang akan mendengarkan, kiranya kami diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita belajar firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kakak berharap adik-adik yang sudah bisa membaca, khususnya yang kelas 1, 2, dan 3, bisa membaca firman Tuhan ini setelah kita beribadah sekolah minggu. Sekarang kakak akan mau cerita berdasarkan pembacaan kita. Nah adik-adik, pada waktu rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan di Yerusalem, banyak orang yang menjadi percaya. Tetapi juga ya, ada begitu banyak ya orang-orang yang tidak menyukai murid-murid Tuhan Yesus. Salah satunya yaitu Saulus ya. Saulus ini dia seorang agama Yahudi ya, dia seorang agama Yahudi ya. Dia membenci murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus karena ya Saulus dia tidak percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias, sehingga dia berjalan dari rumah ke rumah ya untuk mencari laki-laki, perempuan, semua orang yang percaya kepada Yesus. Dia menangkap, menganiaya dan memenjarakan setiap murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari dia pergi bertemu dengan imam besar ya, pergi bertemu dengan imam besar di Yerusalem. Kemudian dia meminta surat kuasa kepada imam besar untuk dia bawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Dia mengatakan bahwa saya akan membawa surat kuasa ini untuk menangkap setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia menangkap, kemudian dia menganiaya dan memenjarakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian dia pergi bersama dengan teman-temannya. Mereka berangkat ke kota Damsyik ya. Jadi kota Damsyik itu sangat jauh dari kota Yerusalem, kira-kira sekitar 200 kilo adik-adik. Ya, jadi bayangkan zaman dulu belum ada mobil, belum ada alat transportasi, sehingga mereka berjalan kaki. Biasanya kalau mereka jalan jauh, mereka bawa unta. Kenapa mereka bawa unta? Karena ini untuk membawa peralatan mereka. Nah, ini dia untanya. Nah, waktu mereka sudah tiba dekat kota Damsyik, tiba-tiba ada suara, ada cahaya dari langit yang mengelilingi Saulus. Kemudian Saulus dia jatuh ke tanah, dia rebah. Nah, ada
suara sinar ya yang mengelilingi Saulus sehingga dia rebah ke tanah. Kemudian ada suara yang berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus dia heran. Dia bilang, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kemudian suara itu mengatakan, "Saya Yesus yang kau aniaya itu. Nah, bangunlah ya, pergilah ke dalam kota Damsyik. Aku akan mengatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat." Kemudian Saulus dia bangun. Waktu dia membuka matanya, adik-adik, apa yang terjadi? Dia tidak bisa melihat, dia menjadi buta. Nah, teman-temannya ini heran. Mereka heran nih, ada suara tapi kita tidak melihat siapapun di sekitar kita. Mereka heran. Nah, karena Saulus tidak bisa melihat, akhirnya teman-temannya ini menuntun dia. Teman-temannya ini menuntun dia masuk ke dalam kota Damsyik ya. Di situ dia tinggal di sebuah rumah. Dia tinggal di sebuah rumah ya. Kemudian selama 3 hari 3 malam dia tidak bisa melihat. Saulus buta, tidak bisa melihat. Dia tidak makan dan dia tidak minum selama 3 hari 3 malam. Nah, di kota Damsyik itu ada seorang murid Yesus yang bernama Ananias. Dalam penglihatannya, Ananias mendengar Tuhan memanggil dia, "Ananias." Kemudian Ananias menjawab, "Ya Tuhanku." Kemudian Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus ya. Ada seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang sedang berdoa di sana." Kemudian Ananias ini dalam penglihatannya dia melihat bahwa Saulus ini sangat jahat. Kenapa? Dia suka menangkap, menganiaya dan memenjarakan murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian Ananias dia takut. Dia bilang, "Tuhan, yang saya dengar dari banyak orang itu dia jahat. Dia suka menangkap, suka memenjarakan murid-murid Tuhan Yesus." Tapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Ananias, Saulus ini saya pilih dia untuk menjadi murid saya dan saya akan memberi tugas kepada Saulus untuk pergi memberitakan Injil di banyak tempat." Nah, kemudian Ananias, murid Tuhan Yesus ini dia pergi ya. Dia pergi ke jalan lurus yang dibilang sama Tuhan dalam penglihatannya. Dia bertemu dengan Saulus yang lagi berdoa ya. Kemudian dia datang kepada Saulus, dia berdoa bersama-sama dengan Saulus. Setelah berdoa, Saulus membuka matanya, kemudian dia dapat melihat kembali. Setelah dia melihat kembali, Ananias membaptis Saulus menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang kisah Saulus yang bertobat. Saulus yang dulunya suka menganiaya murid Tuhan Yesus, dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi murid Tuhan Yesus. Saulus ini dulu jahat, tapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia berubah menjadi orang yang baik, yang suka menceritakan firman Tuhan. Ya, kalau kita belajar di Perjanjian Baru, ada begitu banyak surat yang Saulus kirim untuk beberapa jemaat dalam Perjanjian Baru, misalnya di Efesus, di Kolose, di Korintus. Nah, di kitab Kolose dan kitab Efesus, Paulus mengingatkan jemaat ya supaya mereka merubah hidup mereka dari yang lama menjadi yang baru. Sama seperti Saulus, ketika dia bertobat, dia dibaptis, dia berganti nama menjadi Paulus. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita harus berubah
dari yang lama dengan sifat-sifat yang lama yang tidak menyenangkan hati Tuhan harus berubah menjadi manusia baru yang sifat-sifatnya dan kelakuannya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita bertobat, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berubah. Sama seperti Saulus, dulu dia selalu menangkap murid-murid Tuhan, tapi ketika dia bertobat, dia justru memberitakan Injil. Dia bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Kita belajar adik-adik hari ini bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang setiap hari ya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan merubah sifat-sifat kita. Mungkin selama ini kita menjadi anak-anak yang suka berbicara kotor, tapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita harus berubah. Kata-kata kita bukan lagi kata-kata yang suka berkata kotor, tapi kata-kata yang membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin selama ini kita suka melawan-melawan mama atau bapak di rumah, karena sekarang kan kita belajar di rumah. Jadi adik-adik bilang, aduh, saya selalu dipaksa-paksa mama untuk belajar, saya selalu disuruh-suruh mama dan segala macam. Nah, kadang-kala kita merasa bosan dengan situasi sekarang, sehingga di rumah adik-adik kita gampang marah. Sedikit-sedikit kita marah sama mama. Kalau kita marah sama mama sama bapak, kita bentak-bentak mama. Padahal itu bukan ciri anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan dengan menyenangkan orang tua kita. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bersama Yesus, kita bisa dan kita mampu untuk merubah sifat dan kelakuan kita sehingga kita menjadi manusia baru. Bertobat itu adik-adik, kakak mau ingatkan kakak, pengasuh, orang tua, dan adik-adik semua bahwa bertobat itu bukan hanya di pikiran. Kalau kakak tanya, adik-adik sayang sama mama papa? Iya sayang. Adik-adik sayang sama Tuhan Yesus? Iya sayang. Adik-adik tahu kalau menyontek di sekolah itu tidak bagus? Iya tahu. Tapi apakah adik-adik melakukan atau tidak? Nah, bertobat itu bukan hanya tentang tahu ya, tapi kita melakukan apa yang kita sudah tahu tentang kebenaran. Jadi kalau adik-adik tahu bahwa adik-adik menyayangi orang tua, ya, adik-adik tahu bahwa menyontek itu berdosa, adik-adik tahu bahwa berkata-kata kotor itu berdosa, berarti dalam kehidupan kita hari-hari jangan melakukan hal-hal itu lagi ya. Karena apa yang kita tahu tentang kebenaran harus kita lakukan. Tidak mungkin adik-adik bilang begini, saya sayang orang tua saya, tapi tiap hari bikin marah mama dengan marah bapak. Tidak mungkin adik-adik berpikir menyontek itu berdosa, tapi begitu ke sekolah adik-adik nyontek. Nah, itu bukan bertobat ya. Bertobat adalah mengetahui kebenaran ya, dan tidak melakukan lagi apa yang bukan kebenaran. Jadi kalau dulu adik-adik punya sifat yang tidak bagus, setelah kita percaya dengan Tuhan Yesus, mari kita berubah. Perubahan itu bukan satu hari saja adik-adik ya. Setiap hari, setiap saat kita berusaha berubah. Kakak selalu ingatkan dalam kelas ketika mengajar bahwa jangan putus asa ketika hari ini kita gagal ya. Jangan putus asa ketika hari ini kita tidak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Kembali berdoa dan berserah sama Tuhan. Tuhan akan memampukan adik-adik dan kakak pengasuh serta kita semua untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan sehingga setiap hari kita berubah sedikit demi sedikit dari sifat-sifat kita yang lama sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian sedikit demi sedikit. Mungkin ada adik-adik yang belum tahu lagu ini, mari kita belajar sama-sama. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubah kita.
setiap sifat, sedikit demi sedikit Tuhan Yesus mengubah kita. Yang penting kita mau percaya, mau bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, setelah doa ini kita akan memuji Tuhan. Bapa terima kasih bersama-sama, kemudian kita akan ucapkan salam Immanuel juga bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kami supaya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami mau belajar sedikit demi sedikit Tuhan merubah sifat-sifat kami yang tidak berkenan kepadamu, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami tahu kami tidak mampu, kami sering kali gagal, tapi kami percaya ketika kami bersandar kepada Tuhan Yesus, Engkau akan menolong kami, memampukan kami untuk melewati setiap pergumulan kami. Berkati juga orang tua kami yang senantiasa mendampingi, mengasuh kami, khususnya dalam saat ini kami lebih banyak di rumah bersama dengan orang tua kami. Berikanlah kepada orang tua kami kesabaran, kesehatan, kekuatan senantiasa supaya setia mendampingi kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus menolong kami dalam sepanjang minggu ini, sehingga kami diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita selalu dalam mengisi hari-hari kami. Berkati teman-teman kami yang dalam pergumulan, yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang kurang bersemangat, Tuhan berikan kekuatan, semangat kepada teman-teman kami supaya dapat semangat bersekolah walaupun hanya di rumah saja. Berkati kami semua kakak pengasuh, Tuhan berikan kami kesetiaan dalam terus melayani adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita memuji Tuhan dalam sikap doa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu. Kakak mohon supaya adik-adik di rumah boleh bersalaman mengucapkan selamat hari Minggu kepada teman-teman sekeliling atau kepada orang tua yang mendampingi. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.